Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pasar Rabu, tak lupa mampir ke toko baut Dodo. Selamat sore teman-temanku, perkenalkan nama saya Okta Leonardo. Kali ini saya akan membuat sebuah video presentasi untuk membahas salah satu tugas besar 2.2. Video ini melanjutkan dari video sebelumnya mengenai korupsi, integritas, dan faktor-faktor penyebab korupsi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai korupsi dalam perspektif undang-undang. Macam-macam tindak pidana korupsi, kita masuk ke pembahasannya. Korupsi merupakan perilaku tercela yang merugikan kehidupan masyarakat dan bernegara. Tidak peduli itu korupsi dari yang terkecil hingga yang terbesar, namanya korupsi, kita harus berantas. Untuk pembahasan pertama, apa itu perspektif? Menurut KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Kata perspektif berasal dari bahasa Latin, yaitu perspicere, yang berarti gambar, melihat, pandangan. Apa perspektif dalam undang-undang? Berbagai macam usaha mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia sudah banyak dilakukan, yaitu dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971, kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dijelaskan tentang korupsi dan sanksi pidananya, disebutkan mulai dari pasal 2 sampai 20. Pemerintah kemudian melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun dalam sudut sanksi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan menetapkan sanksi jauh lebih ringan dari yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kemudian pemerintah membentuk berbagai kelembagaan anti korupsi, mulai dari dibentuknya Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara KPKPN tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lahiran lembaga independen khusus menangani pemberantasan korupsi, yaitu melakukan penyelidikan terhadap praktik korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 29 Desember tahun 2003. Dalam menangani kasus korupsi, KPK diberi wewenang memperpendek jalur birokrasi dan proses dalam penuntutan. Jadi KPK mengambil sekaligus dua peranan, yaitu tugas kepolisian dan tugas kejaksaan. Kemudian tahun 2005 terbentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi atau Timtas Tipikor melalui keputusan Presiden nomor 11 tahun 2005. Timtas Tipikor terdiri dari kepolisian, kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP diamanahkan untuk mengkoordinasikan antara lembaga dengan pelaksanaan dan wewenangnya masing-masing. Selain lembaga-lembaga yang bertugas sebagai sistem utama pemberantasan korupsi, peran Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), BPKP, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berfungsi sebagai support sistem penanganan kasus korupsi dengan menyusun data keuangan yang terindikasi sebagai kasus korupsi. Lembaga-lembaga yang wewenang menyelidiki kasus-kasus korupsi tentu saja sangat membutuhkan data-data yang disusun oleh BPK, BPKP, dan PPATK khususnya dalam upaya pembuktian. Upaya penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait seperti kepolisian, kejaksaan, KPK maupun Timtas Tipikor, atau tidak akan berarti
Tanpa peran lembaga peradilan khususnya pengadilan ad hoc korupsi ini didasari oleh bab 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dengan demikian, pengadilan ad hoc korupsi menjadi puncak dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Macam-macam tindak pidana korupsi. Ke-30 bentuk tindak korupsi tersebut pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi 7 jenis, yaitu korupsi terkait keuangan negara atau perekonomian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, korupsi terkait gratifikasi. Adapun definisi, bentuk-bentuk, dan unsur-unsur serta ancaman hukuman dari 7 jenis. Dalam 30 bentuk tindak pidana korupsi yang harus diketahui tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 2, Pasal 3 tentang penyalahgunaan kekuasaan dan perkaya diri sendiri dapat merugikan negara atau dapat dipidana seumur hidup, paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Kemudian dilanjutkan pasal-pasal berikut yang sama, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, dan 13. Yang menjelaskan seseorang dapat dipidana bila mana pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji menurut pikiran orang atau memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan sesuai dengan peraturan masing-masing, akan dipidana paling sedikit 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 50 tahun dan paling banyak 1 miliar. Sekian videonya dari saya Okta Leonardo, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.